Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Carlina Sibuya, Sandra, Novi Ardianti, yaitu saya sendiri. Yang keempat Nilam, kelima Diki Wahyudi. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Lakukan klarifikasi software berdasarkan tahapan investigasi dari akuisisi, peliharaan, analisis, dan pelaporan. Akuisisi atau pengumpulan. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan atau mendapatkan bukti-bukti untuk mendukung dalam penyelidikan. Apabila sudah mendapatkan bukti, selanjutnya menindaklanjuti bukti yang telah ada sesuai dengan tujuannya. Media digital yang bisa dijadikan bukti yaitu media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, dan handphone, komputer, SMS, email, men. Barang bukti harus dicatat secara detail oleh petugas forensik. Tools yang dapat digunakan yaitu eTimes, LabVIEW, Netcat, ProDiscover, WebJob, dan lain-lain. Yang kedua, pemeliharaan. Tahapan ini menyiapkan bukti-bukti yang ada dan melindungi bukti tersebut dari pihak-pihak tertentu. Saat diserahkan kepada ahli digital forensik, bukti harus benar-benar dalam keadaan steril atau belum mengalami proses apapun. Karena pada tahapan ini, apabila ahli digital forensik melakukan kesalahan pada bukti digital, kemudian tidak akan diakui oleh pengadilan, sehingga harus benar-benar berhati-hati pada barang bukti digital tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Novi Ardianti. C. Analisis. Tahap ini melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti tersebut ditelusuri melalui histori pada media elektronik. Apabila telah menemukan, maka selanjutnya melakukan recovery dengan mengembalikan apapun yang pernah dilakukan di media elektronik, seperti file atau folder yang dihapus, email yang dihapus, membuat ulang partisi, dan seterusnya sesuai apa yang tools yang dapat digunakan untuk analisis media seperti ProDiscover, PPT, TextDisk, Export, Quest. Sedangkan untuk analisis aplikasinya bisa menggunakan GTD, WebDev, PESCO, Event Process. D. Pelaporan. Tahap ini menyajikan pelaporan secara detail saat penyelidikan dengan bukti yang telah dianalisa dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal yang sangat penting dalam pelaporan sebagai berikut. Pertama, tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran saat investigasi. 2. Permasalahan yang terjadi serta masa berlakunya analisa laporan. 3. Bukti digital yang berharga. 2. Lakukan tahapan akuisisi dilengkapi dengan screenshot. Pada langkah pertama, pastikan telah menginstal FTK Imager. Setiapkan flash disk untuk HHD. Di sini saya melakukan dengan menggunakan flash disk langkah-langkah tersebut. A. Buka aplikasi FTK Imager. Ini seperti contohnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sandra. B. Pilih file create X images. Saat di select the score advance tip yang text scale draft, lalu next karena menggunakan flash disk. Contohnya seperti yang digambar. C. Apabila sudah memilih, lalu finish, dan akan muncul tampilan create image. Contohnya seperti ini.
D. Pada index stem information, isi informasi sesuai dengan apa yang diinginkan pada kolom yang tersedia. Contoh select image descent. Di sini memilih di mana file akan disimpan. Klik finish. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lam. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Marina. F. Selanjutnya, klik Start untuk memulai proses imaging. Contohnya seperti yang digambar. Selanjutnya, G. Selanjutnya, klik Start untuk memulai proses imaging. H. Apabila sudah start, tinggal menunggu proses sampai dengan selesai. Ini contohnya. J. Klik image summary, maka akan muncul yang berisi tentang informasi awal yang dimasukkan serta data yang di flash disk. Ini contoh gambarnya. K. Hasil dari proses imaging pada flash disk 15 GB. Ini contohnya. Contoh gambar. 3. Melakukan tahapan pemeliharaan cloning dan caching lengkapi dengan screenshot-nya dan langkah-langkahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diki Wahyudi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Saudari Nilam. Baiklah, di sini flash disk diisi dengan beberapa folder. Dan seperti inilah kurang lebih gambarnya beberapa folder. Oke, ada musik, ada folder. Selanjutnya B, K, VTK, image file, add, evidence item, image file. Pilih flash disk jika sudah dipilih, lalu finish. Di sini kita NVC, select, user, dan itu. Selanjutnya hasil dari cloning. Hasil dari cloning itu kurang lebih ya seperti ini. Seperti Anda bisa lihat di gambar, di situ adalah hasil cloningannya kurang lebih. Satu, untuk membuka file yang telah dihapus di cloning menggunakan hasil cloningan ekstensi cloning buka file. Lepas itu seterusnya add finishes, stem, seterusnya image file. Selanjutnya pilih cloning, bukti, dan finish, maka akan muncul di evidensi tree. Agar dapat membaca atau membuka file tersebut harus diekspor dulu. File yang sudah diekspor ya kurang lebih seperti ini, supaya tergambar. Sudah ada project, ini ada ujian akhir dan ada soal quiz. Itu adalah file yang sudah diekspor. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan silap dari kelompok kami, saya mewakili teman-teman saya yang lainnya memohon maaf dengan setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.